Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di hari Senin dengan tema sejarahnya Islam, ya, sesuai request, sesuai masukan dari Ahmad Faiz, mau dibawakan Ashabul Kahfi. Kemarin sudah membahas tentang bagaimana Al-Quran diturunkan. Dan sekarang kita bahas salah satu surah dalam Al-Quran, yaitu surah Kahfi, di mana kita biasa baca di hari Jumat. Ya, cerita ini itu diperkuat, diperjelas ketika ada 3 pendeta Nasrani. Pendeta itu apa? Pendeta itu kalau bahasa sekarang kiainya orang Nasrani. Itu datang menghadap ke Sayyidina Umar ibnu Khattab. Datang menghadap ke Sayyidina Umar ibnu Khattab. Wahai Umar, engkau adalah penguasa saat ini setelah Rasulullah, kemudian setelah sahabatmu yaitu Abu Bakar. Maka jawablah pertanyaan dari kami, dan jika kamu bisa menjawab pertanyaan kami, maka kami akan masuk Islam. Ini 3 orang. Baiklah wahai pendeta, saya akan menjawab pertanyaan kalian. Silahkan tanya apa saja. Nanya pertama bisa dijawab, nanya pertanyaan kedua bisa dijawab. Ya, setelah pertanyaan yang kedua sudah terjawab, pendeta Nasrani kan ada 3. Yang keduanya itu langsung bersaksi, langsung baca syahadat dan masuk Islam. Nah, sisa pendeta yang nomor 3, sisa 1 itu masih mikir. Baiklah, katanya si pendeta, tapi saya punya satu pertanyaan untuk kamu Sayyidina Umar. Apa itu? Coba ceritakan bagaimana ceritanya pemuda-pemuda yang tertidur di dalam gua atau yang Ashabul Kahfi. Ceritakan secara detail namanya siapa, di negara mana, saat itu nabinya siapa, rajanya siapa. Kalau kamu bisa menjawab secara detail, maka saya akan masuk Islam. Saat itu Sayyidina Umar ibnu Khattab tidak bisa menjawab secara tuntas. Maka dibantulah oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ya. Saat itu yang mendengar pertanyaan tersebut, Sayyidina Ali bin Abi Thalib langsung memajukan kakinya ke depan, langsung bersila. Kalau bahasa sekarang aselah. Tapi aselahnya tegak. Kan kalau kita aselahnya bersila gini. Itu menekukkan kedua kakinya, berarti asela kayak kamu, dan mendekatkan ke perutnya, berarti duduknya tegap seperti ini. Jadi memang laki-laki harusnya duduknya gini, tegap, jadi jangan nyender, jangan gimana pun. Itu sebagai bentuk apa? Salah satu sebagai bentuk adab. Gitulah cara duduk, bukan letoy, bukan ke belakang, bukan miring, bukan kanan. Itu sudah dicontohkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Itu untuk laki-laki. Pada suatu hari di zaman saat tersebut ada namanya negara Absus, bahasanya Romawinya Apesus, ya, Apesus, dan sekarang sudah menjadi Tarsus. Itu ada di kota Jordania, itu di dekat Turki. Saat itu hidup raja yang makmur, beragama Islam, ya, adil sama rakyat-rakyatnya. Dan setelah itu wafat, ada nih seorang raja namanya Viknius. Viknius melihat, wah, itu sudah meninggal rajanya. Akhirnya Viknius ini merebut tempat itu dan dibangunlah kerajaan. Nah, pembangunannya itu seluas 8 km. Kayak apa 8 km? Mungkin kalau dari RAI ke Pasar Kumpul, tahu Pasar Kumpul ya? Pernah nyampaikan mungkin sekitar 3 kilo, itu 3 kilo. Ini 8 kilo, berarti jauh sekali. Pembangunan gedungnya dari marmer dan emas. Apa itu marmer? Marmer itu contoh nih, kayak lantai ini, lantai bukan lantai marmer. Marmer itu walaupun kena matahari dia tetap dingin. Udara dingin
lebih dingin lagi. Ini kan lantai kalau kena matahari panas kan. Nah, marmer tuh nggak sekalipun kena matahari dia tetap dingin. Ketika musim dingin dia lebih dingin lagi. Lantainya semua itu pakai marmer dan emas. Tempat duduknya dari emas. Bahkan tempat kursi di depannya, buat contoh kalau sekarang buat DPR, buat siapa? Anggota DPR, buat menteri segala macamnya, semua kursinya itu dari emas. Dan tiap yang hadir di tempat itu dikasih tongkat emas. Jadi siapa yang nggak mau? Nah, raja itu juga punya mahkota, di mana mahkotanya itu dari kepingan emas. Keping itu tahu uang, satu keping 1.500 itu namanya keping. Itu dari emas, jadi semua emas. Ya. Kemudian setelah semua jadi, saat itu saat itu di zaman raja itu, ini raja yang kafir, dia menyembah matahari dan berhala, patung. Nah, dan dia itu harus ada menteri, penasehat raja. Jadi kalian sebagai ini besok-besok kamu jadi suami, jadi kepala keluarga, presiden segala macam, itu pasti ada penasehat apa? Jadi seorang ketua, ini ketua tidak boleh ngambil keputusan sesuka hati. Harus minta masukan dari kanan, harus minta masukan dari kiri. Sama presiden bikin peraturan, undang-undang beras naik, bensin naik, itu bukan keputusan sendiri, tetap ada masukan dari kanan kiri. Nah, kalian juga sama nih, suami-suami, calon suami, jangan langsung ngambil masukan langsung saya nanya sini, tetap minta masukan dari istri, masukan dari ibu, dari para ulama, dari kiai kalau ada permasalahan sesuatu. Nah, dia mengangkat 6 menteri dari anak-anak orang yang cerdas. 6. 3 di kanan, 3 di kiri. Jadi kalau lagi duduk si raja, 3 di kanan ada, 3 di kiri ada. Ya. Jadi raja sudah itu, 3 kanan, 3 kiri. Nah, saat itu sebelum kerajaan itu sebelum besar, si raja itu gini. Dia mikir, saya nggak pernah sakit. Saya nggak pernah ingusan, tak pernah metomiro si raja, tak pernah ajailan, tak pernah abatoan, tak pernah kayak cetak dia, tak pernah kayak tengah, kayak toot, nggak pernah sama sekali. Nah, kata Raja Diknius, berarti saya ini Tuhan, kata Raja Diknius, karena tak pernah sakit dan semuanya dari emas, apa yang dia mau itu ada. Nah, sejak saat itulah dia bikin peraturan ke masyarakat harus menyembah dia sendiri. Kalau tidak menyembah dia, maka akan dieksekusi, dibunuh segala macam. Kalau yang menyembah raja itu, maka akan dikasih pakaian, dikasih emas, buah-buahan segala macam. Sama Raja Diknius. Nah, sedangkan si yang 6 menteri tadi itu beragama Samawi. Apa agama Samawi? Agama Ibrahimiyah. Apa itu agama yang dianut oleh Nabi Ibrahim? Tentunya agama Islam yang berkeyakinan bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan di muka bumi ini, dan nabinya saat itu Nabi Ibrahim, bukan Nabi Muhammad. Saat itu nabinya Nabi Ibrahim. Dan ada 6 kan ya, ada 6 orangnya tadi. Salah satunya namanya ada Dabarnush, ada Syadanus, ada Marnush, ada Maktelina, ada Mitlina, sama Tamliho. Yang paling pinter, mirip-mirip kan tadi Diknius. Jadi nama-nama dulu mirip. Romawi kan rajanya aja Diknius. Nama-nama rakyatnya kan mirip-mirip. Syadanus, Dabarnush, Marnush, Mitlina, Tamliho, mirip-mirip. Tamliho ini paling pinter dari yang 6. Nah, dan tiap harinya si 6 ini ngumpul. Katanya Tamliho, Dabarnush, hari besok kita ngumpul di rumah kamu. Hari besok Mislina, hari besok ini. Jadi tiap hari dia ngumpul. Main ke rumah ini, main ke rumah ini, main ke rumah ini, main ke rumah ini, terus gantian.
Tujuannya untuk apa? Saat itu supaya mendekatkan diri pada Allah. Jadi ngumpul bukan cuma buat main. Ngumpul yang bisa mendekatkan diri pada Allah. Nah, suatu hari si raja lagi di atas singgasana, lagi di atas kursi, tiba-tiba datang penggawa. Penggawa itu apa? Jenderal. Jenderalnya saat itu datang. Wahai raja, katanya si penggawa. Ada apa wahai pengawal? Di belakang sana ada yang ingin menyerang negara kita. Pasukannya banyak sekali. Saking kagetnya Raja Diknius, dia bangun dari kursinya, si mahkota yang dari emas itu jatuh ke bawah sampai terpencar emasnya. Ya. Tamliho yang kan tadi ada 3 kanan 3 kiri. Tamliho yang lihat sudah jelas ini bukan Tuhan. Karena kalau memang dia Tuhan, gak mungkin dia takut diserang. Harusnya kalau Tuhan itu kan tidak takut, tidak was-was, pasti dia akan menang. Ini sudah jelas, ini bukan sifat ketuhanan, kata si Tamliho. Dilihat karena kaget raja sampai mahkotanya jatuh, emasnya mencar. Nah saat itu setelah giliran di rumahnya Tamliho. Ketika ngumpul di rumahnya Tamliho diem. Teman-temannya makan semua. Kemudian Tamliho akhirnya ngomong, wahai saudaraku, selama ini saya merasa ada sesuatu yang gak beres. Raja itu sudah zalim, raja itu sudah kafir, raja itu sudah tidak benar, dan tidak sepatutnya kita berada di sini. Kayaknya si Tamliho. Semua si berlima, kan 6 kan? Si berlima itu langsung bertekuk lutut, artinya jatuh ke bawah tanah. Iya benar wahai saudaraku, saya juga merasakan demikian. Kalau begitu ayo kita pindah dari negara ini, kita hijrah. Karena negara ini sudah nggak baik. Masyarakatnya sudah nyembah Tuhan, sudah menyembah si raja. Raja itu mengaku dirinya itu Tuhan. Nah setelah itu karena si Tamliho nih, Tamliho sebagai orang paling cerdas. Tapi tunggu wahai saudaraku, izinkan saya menjual anggur-anggur milik saya ke pasar. Baik, ditunggu sama yang berlima. Si Tamliho akhirnya pergi ke pasar, menjual anggur, dapat 3 dirham. Dapat 3 dirham. Setelah didapat, balik ke rumahnya. Ayo kita mari berangkat bersama-sama. Ini berangkat ya sama-sama. Dan saat itu sang Raja Diknius lagi ulang tahun besar-besaran dia, ulang tahun besar-besaran. Lalu si raja gini, namanya ini ulang tahun pertamanya. Loh, kan tadi harusnya 3 di kanan, 3 di kiri. Si raja noleh ke kanan, gak ada orang. Noleh ke kiri, gak ada orang. Kemana menteri-menteri saya? Kata Raja Diknius. Nah datanglah pengawal lagi. Wahai raja, mereka itu kafir, katanya mereka itu tidak percaya bahwa dirimu itu Tuhan. Mereka sedang melarikan diri. Saat itu Raja Diknius yang marah sekali langsung bilang, kalau begitu ayo kita bersama pasukan kita kejar pemuda-pemuda itu. Nah, sudah disiapkan pasukan buat ngejar si 6 itu. Tamliho, Dabarnush, Mitlina, semua berenam. Lagi berangkat, terus ketemu sama seorang pengembala kambing. Pengembala kambingnya ini namanya Kafashtotiyush. Kafashtotiyush itu pengembala kambing. Ketemu saat itu yang berenam itu lagi capek. Wahai Tuan, izinkan saya meminta air, izinkan saya meminta susu kambing. Karena lagi ngembala kambing. Katanya pengembala kambing, Kafashtotiyush itu, tunggu dulu. Izinkan saya bertanya wahai Tuan. Sepertinya dari pakaian Anda ini dari seorang kerajaan. Dan sepertinya dari wajah kalian itu sedang melarikan sesuatu, lari dari sesuatu. Nah, saat itu Tamliho sebagai orang yang pintar itu menceritakan, ya betul, kami dari bangsawan kerajaan, kami adalah para menteri kerajaan, kami sedang melarikan diri dari Raja Diknius. Karena Raja Diknius itu raja yang sangat dolim, yang mengaku dirinya itu adalah Tuhan, yang sebenarnya dia itu bukan Tuhan.
Si Kafastatius, si pengembala kambing juga jatuh ke bawah. Wahai saudaraku, saya juga merasakan hal yang demikian. Kalau begitu, katanya Tamliha, ayo kita bersama-sama kita pergi dari negara ini, kita hijrah, kita dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik kalau begitu, tapi tunggu di sini dulu. Saya ingin mengembalikan kambing-kambing saya ini ke orang yang punya. Ya, jadi kalau bahasa sekarang ngalak petoroan. Ya, si Kafastatius ini pengembala kambing. Setelah dikembalikan kambingnya semua, ternyata dia kembali membawa anjing. Itulah nama anjingnya Qitmir. Ada yang bilang namanya Rayyan, tapi kebanyakan bilang Qitmir. Sampai saat itu Tamliha bilang lagi, tunggu hai Tuan, ada apa? Kenapa membawa anjing? Jangan sampai gara-gara anjing ini membocorkan rahasia kita sama Raja Diknius. Nah, apa jawabnya pengembala kambing? Tidak, tenang wahai Tuan, anjing ini tidak mungkin membocorkan rahasia kita. Justru anjing ini nanti yang akan melindungi kita dari hewan buas, karena dia ingin menjelajahi nanti mengembara, mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian setelah udah dikejar sama raja, dia juga berjalan. Sampai di tengah padang pasir ini ya, dia tidak menemukan sesuatu apapun kecuali gua, kahf gua. Kok kalau Rasulullah dulu namanya gua ghar Hira. Kalau ghar itu berarti kalau bahasa Arab gua yang cuma ditempati oleh satu atau dua orang. Tapi kalau kahf, seperti kaf, ha, fa, itu berarti ditempati lebih dari 5, 6, 7, 8 orang muat di situ, namanya kaf. Nah, setelah sampai sana, tiba-tiba ada gua, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan pepohonan yang ada buah-buahannya, kemudian tiba-tiba ada air mata. Nah, dan saat itu langsung siang bertujuh, kan jadi 7, 6 dari raja, 1 Kafastatius, sama 8 jadi Qitmir. Setelah minum, setelah makan, setelah puas, makanya di surah Al-Kahfi ayat 10, id awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Enggak ada tempat lagi untuk berlindung, padang pasir semua yang ada cuman gua. Akhirnya Ashabul Kahfi, para pemuda-pemuda itu masuk ke dalam gua. Nah, di sana itu makanya itu ada doanya, Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Jadi ada ulama bilang, kalau kalian lagi ngalamin kesulitan, sulit, benar-benar sulit dalam hidup kamu. Contoh misalnya kamu sudah belajar ujian kamu, pelajaran kamu nggak pernah masuk-masuk, nggak pernah nyantol di kepala kamu, nggak pernah nempel di kepala kamu. Kamu kan santri, ya. Kalau misalnya sudah berkeluarga rezekinya sangat seret, atau misalnya sedang sakit nggak pernah dikasih kesembuhan. Jadi ada ulama bilang baca doanya ini, Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Apa artinya? Karena sudah muncak nih kesulitan, kamu sudah ngafalin, sudah 3 hari nggak hafal-hafal. Serahkan kepada Allah, mintalah rahmat saja. Rabbana atina min ladunka rahmah, mintalah rahmat. Kalau sudah rahmat Allah turun, semua mudah. Bahkan kata bahasa saya, kalau satu rahmat Allah saja kita dikasih, ini satu utuh, sampai seumur hidup itu kita nggak bakal habis. Satu turun, apalagi banyak. Nah, jadi kalau sudah rahmat Allah turun, maka permasalahan kita itu tuntas semua. Hati kita plong, tidak ada masalah. Kenapa Ashabul Kahfi doa itu? Karena sudah masuk ke dalam gua dalam, tidak ada makanan, tidak ada minuman, sedangkan di luar ada raja yang mengejar. Ya. Setelah itu apa? Nih, sang raja datang, sudah ketemu gua, nggak ada padang pasir, sisa gua. Nah, Allah memberikan perlindungan kepada Ashabul Kahfi di sini. Bikin sama Allah itu ya, tampilan gua itu, pemandangan gua itu sangat serem.
peteng serem sampai orang takut mau masuk ke dalam gua. Allah ngasih perlindungan ke para pemuda kahfi, ashabul kahfi itu. Apa katanya si raja? Raja yang mau masuk takut. Akhirnya apa kata raja? Wahai pengawalku, kalau memang pemuda itu masuk ke sini, tutup ini rapat-rapat. Akhirnya apa? Supaya kalau memang pemuda itu di dalam, biar dia mati di dalam. Kata si raja Diknius. Akhirnya sama si pengawalnya ditutup. Entah ditutup, disemen, dicor, bahasanya sekarang ya. Ditutup sampai rapat pintunya. Kenapa? Yang mau masuk takut. Jadi kalau lebih baik antisipasi, kata raja tutup aja. Kalau memang ada di dalam, dia bakal mati. Karena namanya gua, nggak ada makan, nggak ada makanan, nggak ada air. Setelah itu dia kembali. Maka masuklah ayat selanjutnya. Fadarabna ala adhanihim fil kahfi sinina adada. Maka kami tutup telinga mereka di dalam gua itu selama beberapa tahun. Jadi akhirnya saat itu mereka sudah minum, sudah kenyang di luar, dia masuk untuk istirahat tidur. Sedangkan si anjing dia diam di depan pintu gua. Gimana kamu lihat kalau kucing melancengkan kuatana? Artinya apa? Mencegah supaya orang masuk, jaga-jaga supaya tidak ada orang masuk. Si anjing, si ketmir itu. Nah, ketika tidur, nah itu Allah SWT, kan ada yang bilang itu dicabut nyawanya. Tidak, itu tidak dicabut, tapi benar-benar tidur. Benar-benar tidur. Gimana kamu tidur tidak ingat, jadi mereka itu bernafas. Nah, subhanallahnya, gua itu ada lubang. Lubang dari kanan, lubang dari kiri. Ada lubang dari barat dan dari timur. Gunanya apa? Ketika terbit matahari, matahari masuk. Gimana kamu di sini kalau matahari terbit, matahari masuk ke musola. Tapi kalau ketika tenggelam matahari ke timur, nah, itu lihat kan kalau di sini kan nggak ada lubang, kalau itu biar masuk cahaya matahari. Jadi terbit matahari ada cahaya masuk, tenggelam matahari ada cahaya masuk. Gunanya apa? Manusia tidak akan bisa hidup dengan sehat tanpa matahari. Makanya kalau sakit, ayo jemur. Kenapa? Karena matahari itu bikin orang sehat. Tapi ada syaratnya, di atas jam 9 pagi jangan jemur, justru bikin sakit. Ya. Jadi jemur di waktu pagi, kan jemur jam 7, jam 8, jam 9 bikin tulang kamu sehat. Ya kalau masih kayak gini tulang kamu sehat, kayak kamu yang pilek, yang panas, yang sakit kepala itu akan sembuh dengan jemur di waktu jam 7 sampai jam 9. Kalau di atas jam 9 jangan coba-coba. Panas, kulit kamu hitam, gosong. Bahkan di beberapa daerah tertentu jemur di atas jam 10, 11, 12 itu ada yang menyebabkan kanker kulit. Ya, saking bahayanya matahari. Nah, itu sekarang, kalau dulu nggak gitu bahaya, kalau sekarang sudah bahaya. Nah, ketika matahari masuk, matahari itu sinarnya kena lah ke ashabul kahfi, itu yang dia bikin masih tetap bisa sempurna. Nah, dan apalagi pertolongan Allah selanjutnya sama malaikat, mereka tuh dibolak-balik. Jadi kamu kalau tidur, enak gak kamu tidur kentang terus? Enak gak? Gak enak kan? Kamunya tidurnya miring, kentang, miring, napang, bener gak? Nah, tapi jangan keseringan napang terus nengkurap, ya itu gak baik. Nah, jadi dibolak-balikan itu ashabul kahfi, pemuda tuh yang 7 kanan ke kiri, malaikat tuh, nah dibalik, diganti bolak-balik. Sampai akhirnya masuk ayat selanjutnya. Summa ba'atnahum lina'lama ayyul hizbaini ahsa lima labithu amada. Dan lagi yang bangun pertama kali itu adalah tamliqah. Tamliqah bangun seperti kamu orang bangun tidur. Gimana dia bangun? Sehat, segar, tadi sudah jalan capek jauh, sudah bangun, dia membangunkan, wahai saudaraku, ayolah bangun semua. Kita sudah berapa lama tidur di sini? Kata satunya, saya sudah kayaknya kita cuma duhur sampai asar, artinya udah malam. Kata yang satunya, sepertinya kita tidur sudah 2 hari. Kata yang satunya, kita sepertinya sudah tidur sehari semalam.
Dan ternyata mereka semua lagi lapar. Udah tahu kan mereka lapar, Tamliha saling lihat satu sama lain. Begini saudaraku, biarkan saya pergi ke kota untuk membeli makanan, kalian diam di sini. Supaya nggak kelihatan Raja Diknius yang ngejar tadi. Supaya saya tidak dikenali bahwa saya ini seorang menteri, ayo wahai Kefostatius, si pengembala kambing, kita tukar baju. Kan yang 6 tadi di raja kan, menteri kan, jadi pakaiannya bagus. Kan bahkan tadi yang hadir kan dikasih tongkat emas kan, sama Raja Diknius. Sedangkan yang Kefostatius yang ketemu terakhir itu pengembala kambing, berarti bajunya petani. Nah, tukeran baju, Tamliha sama Kefostatius tukeran baju. Si yang pengembala kambing pakai bajunya kerajaan, si yang Tamliha pakai baju pengembala kambing dan bawa uang 3 dirham yang tadi jual anggur. Ingat kan awal jual anggur? Nah, bawa 3 dirham, dia pergi masuk ke kota. Ketika masuk, kok ini lain? Katanya si Tamliha. Nengok ke kanan, nengok ke kiri, orang-orangnya nggak ada yang kenal. Kok ini beda, rajanya sekarang dilihat satunya beda, semua beda. Akhirnya di paling pojok nemulah penjual roti. Nemu penjual roti, wah ketemu nih penjual roti. Masuk ke sana, saya ingin membeli rotinya. Untuk saudara-saudara saya sudah beli, dikeluarkan uangnya 1 dirham. Saat itu penjual rotinya kaget. Ya Allah, terima kasih ya Allah, kau sudah lancarkan rezeki saya. Wahai saudaraku, kau dapat dari mana harta karun ini? Kata Tamliha kaget. Harta karun apa? Wahai saudaraku, ayolah berikanlah saya sedikit saja harta karunmu, kemudian sisanya ambil saja kamu. Katanya Tamliha, harta karun apa? Apa yang saya kasih kamu? Ini uang 1 dirham. Jawablah Tamliha, iya ini 1 dirham untuk membeli roti-roti yang sudah saya beli. Tidak, ini itu uangnya sangat tinggi, ini tuh harta karun. Maksudnya apa? Ini contoh, saat ini kamu 1.000 rupiah cuman dapat 2 permen. 300 tahun kemudian jadi 100 juta. Contohnya apa? Jadi mobil. Jadi mobil, pokoknya seumpama jadi rumah. Bayangin 1.000 rupiah 2 permen jadi mobil. Soki apa tak Soki? Soki. Tamliha punya 3 dirham. Kan 3 dirham kan? Kayak apa Soki nah? Jadi makanya dibilang harta karun. Tamliha tetap tidak. Saya ini adalah pemuda yang melarikan diri dari Raja Diknius. Dan uang ini 3 dirham dikeluarkan nih, saya hasil menjual anggur saya ke pasar. Apa penjual roti bilang? Jangan sebut Raja Laknatullah Seng Diknius. Dia telah meninggal. Dia itu kafir laknatullah. Tamliha kaget loh. Jadi Diknius sudah meninggal. Loh, ini berarti agama apa di sini? Akhirnya si penjual roti ini membawa si pemuda tadi itu ke hadapan sang raja. Dan ternyata rajanya beda. Tamliha juga kaget. Wah, rajanya beda. Ternyata saat itu yang memerintah adalah namanya Raja Abdurrahman. Kemudian diceritakan nih sama si penjual roti, ini loh raja, ini orangnya begini, ini nih uangnya ini. Si raja itu kaget. Wahai saudaraku, nah si raja ini lebih kalem. Berikan kami 1/4 saja harta karun, sisanya ambil kamu saja. Ya, 1/4 berarti contoh kamu punya uang 10.000, contoh ya, kamu punya uang 10.000, orang itu cuma minta 2.500 karena kalah kamu. Nah, wahai saudaraku, saya berikan kami 1/4 saja, sisanya ambil kamu, saya lepas kamu, kata si raja. Apa jawabnya Tamliha? Saya tidak punya harta karun raja, ini benar adalah uang saya. Katanya si Tamliha, saya ini adalah menteri dari Raja Diknius. Kaget Abdurrahman, kok bisa Raja Diknius? Padahal dikasih tahu Raja Diknius telah wafat 309 tahun yang lalu. Tamliha kaget. Emang banyak pendapat versi, tapi yang paling banyak orang bilang 309 tahun. Kaget Tamliha. 309 tahun.
Masa saya tidur di gua selama 309 tahun? Kalau begitu, kata Raja Abdurrahman, coba sebut nama-nama yang kamu tahu. Akhirnya si Tamliha ini nyebut namanya orang-orang sampai 1000 orang. Katanya raja nih ya, saya sama sekali nggak kenal sama nama-nama yang kamu sebut. Sekarang coba tunjukin di mana rumah kamu. Baiklah raja, kalau itu mau kamu, saya tunjukkan di mana rumah saya. Untungnya Tamliha masih ingat rumahnya. Akhirnya si raja mengutus pengawalnya, pengawal kamu ikutin orang itu, pemuda itu, dia akan menunjukkan rumahnya di mana. Karena takut bohong, kan? Kemudian diikutin nih, Tamliha nih lewat diikutin sama pasukannya. Kemudian si Tamliha menunjuk ke atas rumahnya. Itu adalah rumah saya, ada menara tinggi itu di atas gunung. Baiklah, ayo ini ikut sama kuda-kuda nih semua sampai ke atas. Tamliha akhirnya mengetuk pintu rumahnya. Ketika diketuk, keluar kakek-kakek benar-benar tua sekali, sampai benar-benar tua, rambutnya putih, matanya pun tidak bisa dibuka. Jadi kayak bahasa maturan sekarang, cerkeiteran dia. Kaget, dia kaget si kakek, kenapa? Ngeliatin pengawal raja di belakang bawa pedang, bawa kuda segala macam, kaget. Ada apa kalian kesini? Kata si kakek. Ada perlu apa dengan saya? Begini wahai kakek, ini ada pemuda yang mengaku ini itu rumahnya dia. Kakeknya itu langsung gini, siapa kamu? Ngaku-ngaku ini rumah kamu, ini itu rumah saya. Akhirnya Tamliha jawab, wahai kakek, ini adalah rumah saya. Siapa kamu? Kata kakek itu. Saya adalah Tamliha, anaknya Filistin. Ya, bukan Palestina, bukan. Anaknya Filistin. Tamliha, anak Filistin. Diingat-ingat sama kakek itu sambil teman. Dia sudah saking tuanya dia. Tiba-tiba ingat, matanya buka, langsung dia jatuh ke bawah dan dia peluk kakinya Tamliha. Ya, dia adalah kakek buyutku, katanya. Dia adalah kakek buyut saya. Dia adalah kakek buyut saya. Kakek buyut berarti juju. Ya, berarti bapaknya, kakeknya juju. Di atasnya lagi. Nah, saat itu pengawal kerajaan tuh heran lagi. Loh, berarti benar pemuda ini nih nggak bohong. Nah, si Tamliha juga kaget. Loh. Nah, setelah itu si pengawal kerajaan itu melaporlah ke sang raja. Wahai raja, ternyata benar anak itu bernama Tamliha. Dia tuh anak dari Filistin. Ternyata dia adalah kakek buyutnya si kakek itu begini. Si Raja Abdurrahman begitu kaget, senang, haru. Alhamdulillah, ternyata agama kita benar. Ternyata yang diceritakan oleh Nabi Isa adalah benar. Jadi Ashabul Kahfi yang tidur itu dari zamannya Nabi Musa sampai ke zamannya Nabi Isa. Tidurnya 309 tahun, jadi dari Nabi Musa sampai Nabi Isa. Berarti benar yang diceritakan oleh Nabi Isa bahwa bakal ada segerombol ada beberapa pemuda yang tertidur, yang Allah tidurkan selama beratus-ratus tahun. Dan saat itu diyakini oleh mereka semua, dan ternyata ada buktinya ini. Yaitu ini ketemu nih, ada buktinya bahwa benar-benar mereka tidur. Ini buktinya sudah ada. Akhirnya sang raja menyusul ke Tamliha. Wahai saudaraku, bagaimana kawan-kawanmu, sehat? Tahu kenapa? Nabi Isa sudah menceritakan bahwa ada pemuda-pemuda yang sama Allah ditidurkan di dalam gua, di dalam kahf. Ya, dia baik-baik saja, dia sedang di sana, dia sedang menunggu saya, mereka sedang menunggu saya karena mereka sedang kelaparan. Baik, ayo kita jemput bersama-sama. Jadi saat itu raja benar-benar senang, bahagia, ternyata benar yang diceritakan oleh Nabi Isa itu ada beneran. Jadi bersama pasukan, rajanya ikut, pengawalnya ikut, pasukannya ikut, reng-rengan nih di belakangnya Tamliha. Sampai ke depan gua, Tamliha bilang, stop raja, tunggu sampai sini. Karena mereka tidak tahu bahwa saat ini mereka sudah tertidur 300 tahun. Kalau mereka mendengar suara kuda-kudanya Tuhan, mereka akan mengira bahwa ini adalah tentaranya Diknius yang ingin menyerang mereka. Dikhawatirkan mereka takut,
ya. Oh baiklah, silahkan masuk. Akhirnya Tamliha masuk. Sampai masuk ke dalam, disambutlah oleh mereka, dipeluk berenam. Ditengok, Tamliha, saudaraku, kamu sehat sekali, kamu tidak kurang. Bagaimana di luar? Apakah raja mengetahuimu? Apakah orang mengetahuimu? Tamliha diam. Wahai saudaraku, ini tuh lebih rumit dari yang kalian bayangkan. Tahukah kalian berapa lama kalian tidur di sini? Tetap teman-temannya 2 hari, sehari semalam, sehari. Tidak teman-teman, kita ini telah tertidur selama 309 tahun. Dan ternyata bangunnya kita, keadaan kita ini sudah dijelaskan oleh Nabi Isa alaihissalam, dan agama di luar sekarang sudah bukan menyembah Tuhan berhala, matahari ataupun raja Dignius, tetapi menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan raja yang sekarang adalah raja yang bijaksana, raja yang adil dan makmur. Dan saat itu diam teman-temannya. Ada satu temannya nih, kan beberapa banyak cerita, ada satu temannya berkata gini, apakah kita kalau keluar dijadikan kultus? Apakah kultus itu disembah, imul jo'aki, sampai diagung-agungkan sekali? Ada juga yang berkata begini, wahai Tamliha, kalau kita keluar apakah kita bikin orang itu kaget, bikin orang itu syok, menggemparkan? Jika memang keluarnya kita dari gua ini jadi seperti itu, arti jadi tidak baik, maka angkatlah tanganmu wahai Tamliha, maka kita akan mengikutimu. Sebagai Tamliha yang kenal dari awal cerita, dia itu cerdas, tanggap dan faham. Tamliha kemudian mengangkat tangannya ke atas, diikutin sama semua berenam. Ya Allah, Engkau telah menunjukkan kami kebenaran. Ya. Dan cabutkanlah nyawa kami tanpa pengetahuan orang. Itu adalah permintaan Tamliha, itu tuh doa bareng-bareng. Subhanallah, langsung saat itu pintu gua itu tertutup dan Allah Subhanahu wa taala langsung mencabut nyawa mereka semua. Dan yang di luar itu nunggu, si raja nunggu, pengawal nunggu. Kemana mereka kok nggak keluar mereka? Nah akhirnya nyuruh si pengawal nih untuk masuk, coba cek ke dalam gua itu. Dan ada yang diriwayatkan mereka sampai muter 3 kali, ada yang sampai muter 4 kali, ada yang juga sampai dari berbagai cerita pengawal itu muter sampai bindeng, sampai capek, gua itu diputerin, muter-muter. Hanya mengadu ke raja, wahai raja, mereka menghilang. Tidak ada lubang sama sekalipun yang masuk. Saya sudah memutari gua ini berkali-kali. Di saat itu sang raja langsung makin percaya tentang Ashabul Kahfi. Jadi nama-nama itu dari kan selalu dibuat azimat, dibuat tulis-tulis segala macam. Jadi dipercaya bahwa itu bisa keselamatan untuk kita segala macam. Dan surahnya cerita. Jadi kalau kalian pengen tahu gimana ceritanya, langsung baca di surah Al-Kahfi terjemahnya. Memang kalau dalam Al-Quran tidak runtut, ya tidak runtut. Setelah selesai cerita Sayyidina Ali bin Abi Thalib, si pendeta Nasrani langsung duduk di bawah, langsung baca syahadat. Langsung apa bilang Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yang engkau katakan adalah benar. Bahwa di agamaku juga agama Nasrani dulu, Nasrani itu kayak Yahudi dulu, bukan Yahudi sekarang. Itu memang benar yang diceritakan seperti itu, dan ternyata di Al-Quran ternyata seperti itu, dan diceritakan langsung dari Sayyidina bin Abi Thalib itu ternyata seperti itu. Dan akhirnya tiga-tiganya itu masuk Islam.